Jemaat City Blessing, sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Marilah beribadah dengan fokus, dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Selalu kita mau terus jawab luar biasa baik ya, karena penyertaan Allah selalu membuat kita luar biasa setiap harinya. Kita akan sama-sama beribadah, mari kita buka dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul hari ini bersama-sama untuk beribadah Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah-rumah. Ketika kami menaikkan pujian kami menaikkan sembah kami. Kami memberikan yang terbaik dari hidup kami, dari hati kami. Ketika kami mengambil waktu untuk mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, kami pasti mengalami terobosan. Kami mengalami penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan dan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau lewat firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati urapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan setiap kami Tuhan fokus untuk beribadah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama muji Tuhan dan bertepuk tangan. Come on. Takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pagi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan-Mu untuk kami semua dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi yang berbicara, urapi yang mendengar Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikannya dengan sederhana dan mudah dicerna. Demikian juga yang mendengarkan dapat menangkap dan mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga Tuhan mampukan kami supaya kami dapat menyerap semua firman yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kami mengaplikasikannya dengan mudah. Sebab Engkau mengaplikasikannya lewat kehidupan kami dan melalui kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 10. Ayat ini diberikan oleh Pastor Yosi oleh beliau kemarin dan kita akan bersama-sama membacanya. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak
dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini ayat yang pasti Anda sering dengar sejak mulai Anda sekolah minggu lewat lagu yang tadi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak darimu. Nah, ketika Anda membaca firman ini, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Jika Anda memang terbiasa beriman, maka Anda akan melihatnya seperti kalimat yang mudah dimengerti. Tentu saja dengan bantuan Roh Kudus. Tetapi jika Anda memang jarang membaca firman, atau memang Anda tidak memelihara suatu hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, maka firman ini akan menjadi sulit dimengerti. Mari kita menelaah bersama-sama. Ketika ayat ini dibacakan, ini kita harus lihat konteks apa yang terjadi di Yesaya 54. Pada hari itu memang ceritanya umat Israel itu dibuang ya ke dalam pembuangan Babel, dan ini seperti ditinggalkan Tuhan begitu saja, padahal yang meninggalkan Tuhan itu mereka ya. Dan tetapi Tuhan menjamin bahwa kasih setiaku tidak akan pernah beranjak darimu, karena aku sudah punya perjanjian damai dengan engkau ya, special covenant ya, dan itu tidak akan berubah sekalipun bumi sendiri berubah, karena ada belas kasihan Tuhan di dalamnya. Pertanyaan dari kebanyakan orang adalah mana mungkin setelah apa yang buruk yang telah kita lakukan terhadap Tuhan, Tuhan masih mau punya belas kasihan. Mana mungkin Tuhan masih mau mengasihi kita. Kita coba buka dari beberapa ayat sebelumnya. Kita lihat dari Yesaya 54 ayat yang kedua. Dikatakan di sini bahwa lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Sekali lagi, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Jadi ayat ini berkata bahwa jangan berhemat-hemat ya bersama Tuhan itu, jangan pancangkanlah. Jadi jangan berpikir pendek, jangan terlalu sederhana. Dalam artian kita jangan berpikir kecil ya. Dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan di versi ERV atau Easy to Read version, dikatakan bahwa make your tent bigger, open your doors wide, don't think small. Make your tent large and strong, don't think small. Ya, jangan berpikir cetek, mungkin kalau bahasa gaulnya bilang. Kemudian juga dalam bahasa Inggris yang versi The Message Bible dikatakan clear lots of ground for your tents, make your tents large, spread out, think big. Sekali lagi, think big. Mari berpikir besar. Think big. Mari berpikir besar. Apa yang selama ini kita pikir bisa jadi Tuhan ingin bongkar. Ya, kita sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa jika ingin membangun bangunan yang baik, kita mesti cek dulu fondasinya. Jika fondasi bangunan yang lama itu ternyata hanya bisa untuk 1 lantai, sedangkan kali ini Anda mau membuat 3 lantai ke atas, mau gak mau fondasinya harus Anda bongkar, harus dipugar semuanya. Jadi dikatakan build new foundation, bikin fondasi yang baru. Ya, fondasi yang baru. Sudah tidak bisa lagi cara berpikir lama dipakai pada masalah yang sama. Ya, jadi kalau Anda menyelesaikan suatu masalah dengan cara berpikir lama yang membuat Anda terjerumus dalam masalah itu, ya Anda nggak akan pernah keluar. Anda harus ganti cara berpikirnya. Kantung anggur yang lama harus diganti dengan kantung anggur yang baru. Sebab anggur yang baru, pewahyuan baru, visi yang baru mau datang. Jika anggur yang baru dipaksakan berfermentasi lagi di dalam kantung yang lama, kantungnya bocor. Anda nggak akan kuat. Ya, diberi visi apapun Anda pasti menolak. Dan akibatnya Anda mengatakan, mana mungkin. Setelah dalam kejatuhan bangsa Israel seperti ini, Tuhan mengatakan,
aku masih punya hati untuk kamu. Orang-orang kebanyakan bilang, mana mungkin. Nah ini, L. Hollingsworth pernah mengatakan bahwa rahasia untuk sukses itu ada 2, ada 6 sebetulnya. Cuman 2 yang pertama adalah, yang pertama, don't doubt God, jangan ragukan Tuhan. Kedua, don't limit God, jangan membatasi Tuhan dengan mengatakan mana mungkin. Ya, kalau Anda baca Alkitab, saya bersama dengan rekan-rekan Bible Study selama 2 bulan terakhir ini mempelajari kitab Yeremia, bahkan sekarang sudah masuk ratapan. Pasal 1 sih bagus isinya ya, Yeremia dikatakan oleh Tuhan bahwa engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, keren sampai situnya. Ayat pasal yang kedua sampai 52 isinya luar biasa. Selama pergantian 5 rezim raja, selama pergantian berturut-turut, Yeremia menghadapi penolakan di mana orang-orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan karena yang disampaikan oleh Yeremia, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia dianggap absurd. Bayangkan, selama ini bangsa Israel kalau berhadapan dengan musuh, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan sertai mereka untuk melawan musuh-musuhnya. Kali ini Tuhan mengatakan bahwa menghadapi Nebukadnezar, Raja Babel, kalian harus menyerah dan dia akan memperlakukan kalian secara baik. Dan kelima raja ini secara bergantian mereka menolak ide untuk menyerah karena dianggapnya ini absurd, tidak masuk akal. Nanti mana mungkin ya, bagaimana nanti kalau kita dijajah, disiksa atau dibunuh bahkan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya mereka melawan dan akibatnya Raja Nebukadnezar menjadi berang dan mereka memang betul disiksa, dipenjara, dibunuh, bahkan dibuang, diperlakukan secara buruk oleh Nebukadnezar sebagai tawanan. Padahal kalau Anda lihat kisah Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego, mereka menjadi tahanan politik, hidupnya ya tidak susah ya. Cuman ya memang Daniel sempat masuk ke gua singa, Sadrah, Meshach, dan Abednego sempat dimasukkan ke dalam api. Itu bukan karena perlakuan terhadap tawanan, bukan. Itu karena Raja Nebukadnezar termakan hoax ya oleh orang-orang yang iri dengan mereka sehingga mereka dijebloskan ke dalam gua singa, dan yang 3 lagi dapur api ya. Nah, jadi Anda perlu memahami kalau Anda berkata bahwa tidak mungkin, perintah Tuhan itu absurd kedengarannya. Jadi kalau Anda berdoa, ada kan yang berdoa begini, Tuhan kalau memang dari Engkau bukakan jalannya, maka kalau bukan dari Engkau tutup jalannya. Nggak bisa. Kadang kalau saya baca Alkitab, itu banyak sekali jalan yang tertutup dan Tuhan temani kita untuk dobrak. Bahkan ada jalan yang terbuka, Tuhan katakan jangan ke situ sebab ujungnya membawa pada kebinasaan. Nah, jadi ketika orang melawan firman Tuhan, ketika mereka mengatakan mana mungkin, mereka bertemu dengan apa? Betul, jalan buntu atau dead end. Nah, cara berpikir manusia adalah cara berpikir yang small ya. Orang berpikir dengan pikiran yang small, maksudnya berpikir cetek tadi ya, di mana mereka fokusnya pada diri sendiri dan pada masalahnya, bukan kepada Tuhannya ya. Nah, kalau tadi malam saya habis Zoom dengan rekan-rekan di Full Gospel, itu sekitar jam 10 malam habis Zoom, saya berdoa, aduh jangan sampai anak-anak saya sudah keburu tidur karena saya sudah seharian kerja di kantor, kemudian setelah kerja di kantor masih ada tugas yang harus dikerjakan dari kantor, kemudian keburu Zoom. Aduh, saya juga nggak ada waktu buat anak-anak saya. Puji Tuhan ketika saya selesai Zoom, anak-anak saya belum pada tidur, mereka lagi belajar agama, ada tugas agama. Jadi saya bantu mereka, saya senang pelajaran agama, saya bantu, kita sambil ketawa-ketawa, sambil makan, sambil belajar, maunya menyenangkan waktu-waktunya. Tiba-tiba mereka lagi bahas tentang perjamuan kudus, jadi sekolah mereka lagi bahas tentang perjamuan kudus. Di situ ada anggur dan ada ayat, jadi ada minuman anggur yang ada ayatnya, Anda tahu kan? Nah, yang beli di toko buku rohani itu, saya ambil satu. Dan semua pengen tahu ayat apa yang saya dapat. Ayat yang saya dapat itu dari Roma 12 ayat 3 yang katanya jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi yang tidak perlu kamu pikirkan. Saya pikir perkara-perkara tinggi di sini maksudnya apa ya? Saya menarik satu kesimpulan bahwa
jangan berpikir macam-macam lah, terlalu dipikir gimana ya, dipaksakan melalui logika gitu ya. Jadi kalau kita paksakan ini perintah Tuhan absurd nih, kayaknya nggak mungkin terus. Tuhan ingin supaya kita berpikir secara sederhana, yaitu apa? Taati saja, patuhi saja. Kita lihat ya, apakah ujungnya membawa kebinasaan atau malah ujungnya memuliakan kita ya. Jadi Tuhan ingin kita pikirkan yang sederhana ya. Jadi He wants us to back to His word, to go back to His words. Tuhan ingin agar kita kembali pada firman-Nya. Ya, jadi jangan penuhi pikiran-pikiran ini dengan pikiran-pikiran yang gak perlu lah. Firman mengatakan apa, ya lakukan saja. Jangan berpikir nanti gimana ya. Ya memang beda tipis dengan gimana nanti. Ada yang orang gak pernah berpikir panjang, mereka gak pernah bikin planning. Yang penting gimana nanti, itu sih orang cuek ya. Saya gak ngajarin seperti itu. Tapi kalau kita berpikir nanti gimana ya. Iya kadang untuk hal-hal yang bersama Tuhan, ya gimana nanti aja. Ingat, sebuah pohon dilihat dari buahnya. Biasanya dari buahnya kita tahu ya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Nah, kalau saya pernah baca buku The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz. Itu cerita tentang dua tokoh yang pasti Anda kenal, Albert Einstein dengan Henry Ford. Albert Einstein ini adalah seorang Jerman, seorang pintar sekali, genius. Dan ketika ada orang bertanya, berapa feet dalam 1 mile, berapa kaki dalam 1 mil itu? Tahu Anda Einstein jawab apa? Einstein jawabnya begini, tidak perlu saya memenuhi pikiran saya, otak saya dengan hal-hal yang bisa saya cari jawabannya selama 2 menit saja lewat buku-buku pengetahuan standar, katanya. Henry Ford juga sama, ketika diwawancara oleh Chicago Tribune, itu Henry Ford itu adalah tokoh yang salah satu yang membangkitkan industri otomotif Amerika di tahun 20-an ya, 20 ke 40-an. Itu Henry Ford ditanya oleh Chicago Tribune. Mereka mengatakan karena tahu Henry Ford ini adalah seorang yang pendidikannya SD, nggak tinggi-tinggi amat. Dan ketika ditanya beberapa pertanyaan bersifat ilmu pengetahuan umum, Henry Ford jawab begini, saya nggak tahu jawabannya. Sama seperti Einstein, dia katakan, saya tidak tahu jawabannya. Tapi beri saya waktu 5 menit, saya akan temukan orang yang bisa menjawab pertanyaanmu tadi dalam waktu 5 menit. Mereka itu orang-orang yang saya bayar. Jadi buat mereka yang penting akses. Saya memahaminya karena sebagai seorang sarjana hukum, saya juga nggak hafal kitab-kitab undang-undang hukum pidana, perdata yang tebal-tebal. Anda tahu kalau ada buku kitab hukum itu Engelbrecht itu tebalnya segini nih tebalnya. Nggak mungkin hakim juga tidak akan hafal. Tapi kami tahu bagaimana caranya mempergunakannya sebagai konkordansi, sebagai petunjuk. Jadi kita bisa menguasai indeksnya. Jadi yang penting aksesnya. Bagaimana kita bisa cari, misalnya tentang tindak pidana korupsi, ya kita tinggal cari. Di mana cari pembunuhan di mana, kita sudah tahu pasalnya apa saja, bunyinya tinggal dibacakan, tidak usah hafal, tidak usah dihafalkan, ya tidak akan. Jadi nggak usah susah-susah, ya. Kembali pada firman Tuhan tadi, think big, artinya apa? Think big itu pikirkan yang Tuhan pikirkan saja, don't think small, jangan berpikir cetek tadi. Paradoksnya adalah ketika Anda berpikir cetek tadi, Anda tuh sedang mumet memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, Anda pikirkan. Ini yang think small. Ya. Kalau Anda think big, Anda memikirkan yang perlu dipikirkan saja. Seperti Pareto Principle, di mana Anda menggunakan 80% waktu Anda untuk memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan yang 20%-nya. Jadi kita perlu tahu. Nah, dari situ kita akan kembali ke Yesaya 54 ayat 10. Saya akan bacakan kembali versi yang lain. Ya. Yesaya 54 ayat 10. Nah, kita akan baca versi GNT. GNT ini Good News Translations. Dikatakan begini, the mountains and hills may crumble, yaitu tadi, bukit-bukit
gunung-gunung dan bukit-bukit mungkin saja goncang. But my love for you will never end. Tapi cintaku padamu, kasihku padamu itu tidak akan pernah berakhir. Cintanya itu cinta mati, bukan cinta abal-abal atau cinta biasa. Tapi cinta mati. Mengapa? Karena dia pernah mati buat kita. Untuk menyatakan betapa dia mencintai kita, dia sudah pernah mati. Ya. Kemudian, I will keep forever my promise of peace. Aku akan menjaga sendiri janjiku akan kedamaianmu itu ya. So says the Lord who loves you. Itu kata Tuhan yang mencintai kamu, mencintai saya. Jadi sekali lagi kalau Anda lihat highlight warna merahnya bahwa ini adalah perkataan seorang kekasih kepada kekasihnya yang lain. Di mana my love for you will never end. I will keep forever my promise. I who loves you. Jadi cintaku tidak akan pernah berakhir. Aku akan menjaga baik-baik janjiku ini, kata Tuhan yang mencintai kita, yang sudah Ia buktikan dengan cara mati. Dia mati pun dia bangkit lagi. Jadi dia tidak ingkar janji. Dia mati bukan meninggalkan kita, tetapi dia mati untuk bangkit supaya dia menyertai kita. Namun suatu ketika dia pun harus pergi ke surga, naik ke surga ke Bapaknya, duduk sebelah kanan Bapa. Tetapi dia tidak tinggalkan begitu saja kita sendirian. Dia berikan kirim Roh Kudus, penolong yang lain. Jadi apakah Yesus Tuhan betul-betul mencintai kita? Betul. Dia mau menjaga. Dan sampai hari ini pun, sampai nanti dia datang lagi, bahkan sampai selama-lamanya, dia akan tetap mencintai kita. Di 1 Korintus 13 ayat 8 versi NIV dikatakan, New International Version ya, love never fails. Cinta Tuhan tak pernah gagal. Kasihnya tak pernah gagal. Jadi Anda perlu tahu, dosa apapun yang telah, ini perhatikan baik-baik ya, ini bukan doktrin baru, ini memang Alkitab sekali. Dosa apapun yang telah Anda lakukan zaman dulu di masa lampau, atau hari ini Anda lakukan, atau bahkan besok, sudah selesai di kayu salib, sudah diampuni. Tapi memang Paulus bilang, dengan demikian jangan seolah-olah kita boleh berlaku apa saja dosa karena sudah diampuni. Enggak, itu orang yang tidak menghargai kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sekarang mari kita kembali ke ayat yang awal tadi, ya. Dalam bahasa Inggris kita akan lihat Roma 12 ayat 3 yang versi Modern English Version, di mana ini ayat yang saya dapat bahasa Indonesianya yang tadi, yang jangan pikirkan hal-hal yang tinggi yang tidak perlu engkau pikirkan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Jadi saya mengerti jadinya. For I say, through the grace given to me, aku mengatakan bahwa melalui kasih karunia yang diberikan padaku, to everyone among you, kepada Anda sekalian, not to think himself, ya, more highly than he ought to think. Jangan pikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada Anda perlu seharusnya pikirkan. Jadi pikirkan hal yang lain. Don't think about only you, and you. Or me, myself, and I, mine. Semua yang bersifatnya pribadi, ego itu tinggalkan. Hidupnya jangan egosentris lagi, tapi Christ-centered. Ya, mulai pikirkan Tuhan, mulai pikirkan orang lain bagaimana, ya. Dikatakan not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sound judgment. Mari berpikir dengan pikiran yang jernih, cara berpikir yang jernih. Saya jadi ingat 2 Timotius 1 ayat 7 di mana apa? Ketakutan hanya membuat pikiran Anda menjadi tidak jernih lagi. Jadi kalau Anda takut ini, takut itu, takut nanti kalau mendatangi Tuhan, Tuhan akan nolak saya. Nanti kalau Tuhan ungkit-ungkit saya bagaimana? Waktu itu kamu waktu susah datang sama saya, sekarang waktu senang kamu tinggalkan saya, sekarang kamu susah datang lagi sama saya. Enggak seperti itu. Ini orang harus baca Alkitab. Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan tidak membangkit-bangkit. Dia tidak akan bertanya seperti itu. Bahkan ketika si bungsu mau pulang pun, si bungsu mau menjelaskan bahwa saya begini, saya begitu, papanya udah bilang, don't talk anymore, you are my son. Langsung
dibekali dengan semua yang bisa menenteramkan hati si anak dan menjamin bahwa kamu anak saya sudah kembali. Itu yang lebih penting, ya. Itu lebih penting. Bapaknya nunggu di ujung jalan bukan siap memarahi anak kapan saja dia pulang, bukan. Dia siap memeluknya, menerimanya kembali dan tidak mempermasalahkan lagi apa yang sudah terjadi, ya. Think with sound judgment according to the measure of faith. Ya, God has distributed to every man according to the measure of faith. Diukur dari apa? Dari ukuran iman. Ukuran Anda perlu mengukur dengan iman, mengukur dengan hubungan baik antara Anda dengan Tuhan. Anda harus tahu siapa Anda, siapa Tuhan, dan hubungan seperti apa yang Dia telah tebus supaya Anda bisa bersama dengan Dia, berjalan bersama Dia. Hubungan seperti apa? Jadi ini nggak main-main. Jadi jangan sekali lagi bilang mana mungkin. Kayaknya sih aku sudah terlalu jauh. Ya itu, anak bungsu itu berpikir seperti itu. Kayaknya sih aku sudah terlalu jauh. Ayahku tidak akan pernah menerimaku kembali. Ya itu pikiran yang sempit. That think small. Ya. Think big. Think big. Seperti bapaknya bilang, shh, gak usah dibahas lah. Yang penting kamu sekarang sudah pulang. Itu udah happy banget. Dan mari kita rayakan. Ya itu. Ketika kakaknya iri, selama ini aku di sini nggak pernah dipestakan. Ya dia tinggal minta. That's think small. Itu yang namanya think small. Think big. Harusnya dia menyambut adiknya seperti bapaknya menyambutnya. Come on, think big. Ya, dikatakan di sini, mari sekarang jangan lagi pikirkan tentang diri sendiri. Mulai pikirkan out of the box. Keluar dari dalam kotak pemikiran lama dan sambut pemikiran baru. Mulai berpikir tentang komunitas Anda, bagaimana memberdayakan mereka, bagaimana menolong agar pemerintah mengatasi pandemi ini. Sudahkah Anda memberi diri Anda divaksin? Ya itu jauh lebih penting daripada ngomongin sendiri ya, ngomong-ngomong tentang diri sendiri terus. Think with sound judgment. Mari berpikir jernih setara dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berpikir jernih, nggak mumet, nggak usah mumet-mumet, jangan terlalu lebay lah ya. Sudah jauh dari Tuhan, sebetulnya kita susah ya jauh dari Tuhan itu karena Dia sudah tinggal di dalam kita. Let's say kita memang sudah jauh dari Tuhan. So apa yang harus dilakukan? Ya pulang. Bukannya sudah jauh, sudahlah pergi sekalian. Enggak. Kalau Anda memandikan bayi, airnya kotor, ya buang air kotornya saja. Nggak usah bayinya ikut dibuang. Nggak usah lebay lah ya. Nggak usah nembak lalat pakai bazooka. Itu kebangetan ya. Kalau orang Jawa bilang kebangetan. Pikir sederhana aja. According to the measure of faith. Lihat hubungan baik yang sudah tercipta. Tuhan tuh mahal loh. Bayar hubungan ini supaya Anda kapan saja mau balik dia akan terima tuh mahal. Mahal. Secara manusia enggak mungkin, mana mungkin. Tapi menurut Tuhan mungkin. Dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebagai penutup, ada 3 orang yang datang ke sebuah kompetisi menurunkan hujan. Orang yang pertama itu membawa kitab suci dari berbagai agama. Dia yakin dengan pembacaan kitab suci nanti hujan akan bisa turun. Wah, iman yang luar biasa. Kemudian orang yang kedua itu bawa pawang hujan. Dia yakin bahwa pawang hujan itu dapat beraksi sedemikian rupa sehingga hujan pasti turun. Dan yang ketiga itu seorang anak kecil. Dia datang hanya membawa payung. Ketika ditanya, kenapa kamu bawa payung? Mana alat-alat sembahyangmu? Anak kecil itu menjawab, saya membawa payung supaya nanti kalau hujan, saya tidak kehujanan. Anda bisa lihat, siapa di antara mereka yang memahami hubungan baik antara dia dengan Tuhan? Anda sendiri yang menjawabnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami mampu berpikir besar seperti cara Engkau berpikir. Sebab kalau kami hanya mengandalkan cara berpikir kami akan sempit sendiri Tuhan. Manusia ini terbatas. Tetapi kalau kami mengadopsi pikiran-Mu, kami yang terbatas ditambah dengan Roh Kudus yang tak terbatas menjadi kami yang tak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berhenti membatasi Engkau, meragukan Engkau, maka hal-hal yang mukjizat sekalipun akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu tidak mau memusingkan diri dengan perkara-perkara yang tidak perlu kami pikirkan. Kami hanya mau memikirkan kehendak-Mu saja. Kami mau taat dan melakukannya mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami yang mau berpikir besar mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Menyertamu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu takkan sia-sia. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nikmatilah sepanjang hari ini dalam kasih karunia Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.